Dampak perang Ukraina-Rusia terhadap industri teknologi. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas bunda dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Saat ini, konflik antara Rusia dan Ukraina telah menarik perhatian seluruh dunia. Ketika kebanyakan orang mengikuti perkembangan garis terdepan konflik bersaudara ini, saya melihat banyak tren teknologi yang tersembunyi di balik peperangan, termasuk dampak konflik pada industri teknologi hari ini. Di antaranya, ada juga beberapa industri teknologi yang sedang berkembang sangat pesat. Mari kita terlebih dahulu melihat industri teknologi mana yang terkena dampak dari konflik Ukraina ini. Menurut pengamatan sejauh ini, industri kecerdasan buatan AI dan industri chip akan sangat terpengaruh dalam konflik ini. Mungkin kebanyakan teman-teman tidak menyangka bahwa Rusia dan Ukraina yang biasanya tidak nongol di industri teknologi akan terkait erat dengan dua industri paling mutakhir dunia. Jika bukan karena perselisihan ini, kebanyakan teman-teman mungkin tidak menyadari bahwa Ukraina adalah kontributor penting bagi industri teknologi informasi dunia. Menurut data yang diungkapkan oleh Dewan Atlantik dan Kamar Dagang Ukraina, dalam 10 tahun terakhir, tingkat pertumbuhan tahunan layanan outsourcing industri informasi teknologi di Ukraina telah mencapai 26%. Jumlah talenta teknis IT-nya juga telah meningkat sebesar 144%. Yang perlu diketahui, Ukraina memiliki lebih dari 200.000 tenaga teknis IT saat ini. Dengan dukungan banyak talenta IT, Ukraina telah menjadi tempat layanan outsourcing yang sangat penting untuk platform jaringan dan industri kecerdasan buatan AI. Alat penulisan kecerdasan buatan AI yang sangat terkenal di dunia seperti Grammarly dan GitLab lahir di Ukraina. Grammarly adalah asisten pengetikan berbasis cloud lintas platform yang bermarkas di Ukraina dan Amerika Serikat yang mengulas kesalahan ejaan, tata bahasa, tanda baca, kejelasan, keterlibatan, dan pengiriman konten. Grammarly menggunakan AI untuk mengidentifikasi dan mencari pengganti yang tepat untuk kesalahan yang ditemukannya. Sedangkan GitLab adalah perusahaan inti terbuka perangkat lunak DevOps yang menggabungkan kemampuan untuk mengembangkan, mengamankan, dan mengoperasikan perangkat lunak dalam satu aplikasi. Di samping itu, Apehem, sebuah perusahaan teknologi outsourcing terbesar di Ukraina, memiliki lebih dari 10.000 karyawan, di mana kebanyakan mereka adalah insinyur perangkat lunak yang memiliki kerjasama bisnis mendalam dengan Google, Microsoft, dan Barclays. Setelah pecahnya konflik, perusahaan-perusahaan ini telah meluncurkan rencana untuk mentransfer karyawan supaya dapat terus mengoperasikan layanan. Dalam jangka pendek, dampak pada pengembangan perangkat lunak global mungkin masih dapat dikendalikan. Namun, jika konflik terus berlanjut, banyak pakar khawatir layanan internet yang disediakan oleh Ukraina pasti akan sulit diteruskan. Selanjutnya, mari kita melihat mengapa Rusia dan Ukraina bisa merupakan urat nadi industri semikonduktor dunia. Bila dibandingkan dengan industri perangkat lunak yang masih dalam tahap kekhawatiran, industri chip dunia sudah menjadi sangat tegang. Menurut laporan lembaga riset pasar TechChat, baik Rusia maupun Ukraina adalah dua pihak yang sangat penting dalam rantai pasukan inert gas neon. Tanpa kemurnian gas neon tidak memungkinkan untuk menggunakan laser dalam pembuatan chip. Saat ini, 90% gas neon di industri chip Amerika Serikat berasal dari Ukraina. Gas neon diproduksi di Rusia sebagai produk sampingan dari industri baja dan dimurnikan kembali di Ukraina. Dalam situasi saat ini, krisis pasokan gas neon adalah peristiwa yang tak terhindarkan bila perang Ukraina terus berlanjut. Demikian pula halnya industri chip yang sudah dalam keadaan kekurangan rantai pasokan akan menghadapi tantangan yang lebih sulit di masa depan. Dalam konflik Rusia-Ukraina, kita juga melihat bahwa teknologi telah menjadi senjata dalam bentuk lain. Kita juga melihat bahwa unsur sampingan lain juga sedang mempengaruhi konflik dalam berbagai cara. Mungkin banyak sanksi ekonomi terhadap Rusia tidak lagi mengejutkan dunia, tetapi pembatasan teknologi mulai dicantumkan lagi, membuat kita menyadari secara bertahap bahwa pengaruh teknologi yang semakin meningkat dan ketergantungan rantai pasokan global yang semakin dalam.
Teknologi selain dapat dipersenjatai dengan cara lain, juga secara langsung diterapkan pada perbatasan konflik. Industri chip yang terkena dampak paling parah dari konflik antara Rusia dan Ukraina juga menjadi sarana penting untuk memberikan sanksi kepada Rusia. Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan pada akhir Februari yang lalu, mereka akan memblokir Rusia untuk mendapatkan teknologi canggih Amerika Serikat. Dengan memblokade persediaan chip, komputer, peralatan telekomunikasi, keamanan enkripsi ekspor, peralatan, laser, sensor, dan produk lainnya ke Rusia. Pada saat bersamaan, Uni Eropa juga telah mengusulkan untuk membatasi akses Rusia ke industri semikonduktor. Di era ketergantungan ekstrim pada kecerdasan buatan AI dan kekuatan komputasi ini, tidak diragukan lagi akan berdampak besar pada industri terkait di Rusia dan dunia. Hal ini membuat dunia semakin khawatir bahwa pemutusan sistem penyelesaian internasional SWIFT terhadap Rusia dalam konflik hari ini juga sering disebut sebagai serangan nuklir finansial kepada Rusia. Di masa depan, ketika daya komputasi ada di mana-mana, apakah juga akan ada sanksi seperti pemutusan layanan cloud computing? Ada hal yang sangat menarik dalam konflik Rusia ini, yaitu teknologi luar angkasa juga telah menjadi salah satu topik utama. Tentu saja, bila dibandingkan dengan tren teknologi ini, kita juga akan melihat ada satu teknologi baru sedang dikomersialkan, yaitu teknologi penginderaan jauh satelit. Sebelum terjadinya konflik Rusia-Ukraina, ada sebuah perusahaan teknologi luar angkasa bernama Maxar yang terus merilis citra satelit untuk mengkonfirmasi pergerakan pasukan di pihak Rusia. Kelompok pengamat bumi lain bernama Capella Space juga merilis citra satelit dengan teknologi penginderaan jauh radar berbasis satelit lainnya. Menurut statistik belum lama ini, setelah Amerika Serikat melonggarkan pembatasan komersialisasi satelit penginderaan jarak jauh pada tahun 2020, industri satelit penginderaan telah berkembang sangat pesat. Semakin banyak startup yang berpartisipasi di dalamnya, seperti Spire, Satellogic, Planet, dan Black Sky telah terdaftar melalui SPAC, menyediakan layanan informasi peta, penginderaan jarak jauh, dan Internet of Things di daerah-daerah terpencil. Seiring dengan meledaknya era informasi, kita juga melihat munculnya analisis alternatif menggunakan data yang tidak konvensional dalam bisnis, termasuk model-model baru seperti menggunakan satelit penginderaan jauh untuk mengamati produksi dan transportasi perusahaan untuk memprediksi kapasitas produksi dan lain sebagainya. Setiap konflik dan perselisihan akan menyadarkan kita bahwa perdamaian tidak mudah diperoleh. Namun, di lain pihak, juga memungkinkan kita melihat lebih banyak tren dan perubahan baru dunia. Saya percaya bahwa selama kita dapat melihat dorongan besar teknologi ke masa depan, berfokus pada jangka panjang, dan mengabdikan diri untuk masa depan, kita pasti akan mampu mengatasi pasang surut dan bergerak menuju masa depan yang lebih baik. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!